Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi nih tadi di Fajar Daily, dan kali ini kita akan jawab juga pertanyaan dari Mas Bro. Di sini pengen buka usaha tapi udah ada 2 kompetitor Bro, dan tempat sewanya deket pasar. Mohon solusinya. Oke, kita langsung aja bahas. Ini pakai HP karena emang mic-nya di sini Bro. Jadi gini, bagi Mas Bro yang pengen banget buka usaha dan udah ada kompetitor di sampingnya, perlu diperhatikan beberapa hal ya Mas Bro. Tapi mungkin ini pengalaman kita dulu, memang waktu awal buka toko alat listrik itu ada 2 kompetitor juga, 3 bahkan di radius 500 meter itu ada 3 kompetitor. Dan mungkin ini jawabannya mungkin beda keadaannya dari apa yang Mas Bro tanyain, kan dia ditanya di pasar ya. Kalau di pasar mungkin agak beda karena kita bukannya di jalan kampung gitu, jalan kecamatan lah, bahas seperti itu. Oke, tapi semoga jawaban ini bermanfaat lah bagi Mas Bro ya. Jadi gini, kalau misalnya Mas Bro itu mau buka usaha dan udah ada kompetitor sebelumnya misalnya 2, Mas Bro perlu cek dulu Bro. Jadi jangan langsung buka. Mas Bro harus cek dulu, karena kalau di pasar kan otomatis jaraknya lumayan dekat lah ya. Dekat, jadi namanya pasar kan plong-plong gitu ya, pelong-pelongan gitu, jadi jaraknya itu dekat. Kalau kita kan radius 500 meter mungkin agak jauhan, kalau itu deket banget. Jadi Mas Bro harus perhatikan dulu ini. Sebelum Mas Bro buka, Mas Bro misalnya ada 2 dari kedua kompetitor, itu Mas Bro lihat dulu, istilahnya survei lah bahasanya. Istilahnya masuk dulu, istilahnya beli. Kalau nggak beli ya misalnya Mas Bro lewat-lewat dulu. Tapi lebih baik beli dan tanya-tanya dulu kedua kompetitor tersebut Mas Bro. Nah, misalnya mau buka toko alat listrik nih, tapi di pasar, dan di pasar itu di sana ada seperti itu. Kita nontonin alat listrik aja yang kita paham gitu. Jadi harusnya sebelum saya buka toko alat listrik saya itu harusnya cek dulu kompetitor, lihat dulu kekomplitannya gimana. Nah, di sini yang paling penting kekomplitannya, bukan harganya dulu. Kalau harganya mungkin bervariasi ya karena jumlahnya banyak. Jadi kalau misalnya Mas Bro survei harga itu mumet, kekomplitannya dulu, lihat dulu. Oh, yang kompetitor A misalnya, oh dia komplit nih, kabelnya lengkap, dari kabel transparan, NDA, NDM semuanya lengkap. Wah, terus lampunya gimana? Cek lampu. Terus yang lain lah, kelihatannya lengkap gak? Pas Mas Bro istilahnya beli apa kayak ke situ, ya kan? Beli apa kayak ke situ. Jadi ke situ tuh beli aja barangnya, ambil ngelirik-lirik kanan kiri. Nah, kalau misalnya Mas Bro itu dirasa bahwa kompetitor A itu Mas Bro bisa saingi di sini adalah masalah modal Bro, bukan masalah harga. Kalau harga nanti aja, gampang. Masalah modal dulu. Mas Bro kan pendatang baru, newcomers lah bahasanya. Jadi pendatang baru, jadi harus biar tokonya itu cepat berkembang, itu harus lebih komplit dari toko lama Bro. Kalau enggak itu berat, karena toko lama itu udah dikenal, udah punya konsumen tetap tentunya. Pasti dia kalau misal Mas berbuka toko dengan minimal sama lah stoknya, atau minimal produknya itu jumlahnya sama atau modalnya sama, biar Mas Bro bisa nyaingin. Kalau misalnya Mas Bro itu modalnya lebih rendah dan barangnya lebih dikit, otomatis lebih nggak laku. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Mungkin ada faktor lain, tapi itu yang utama Bro. Kalau misalnya Mas Bro itu modalnya mumpuni, oke lah kita buka. Karena apa? Kalau di pasar itu nggak ada kelebihan lain. Kalau misalnya di tempat kita pinggir jalan seperti itu, selain komplit harus ada parkir yang bagus ya, parkirnya luas, itu keunggulan tersendiri. Tapi kalau di pasar itu kan nggak ada keunggulan itu, semuanya sama, parkirnya pakai tukang parkir, betul nggak? Jadi keunggulannya cuman hanya stok produk aja. Terus yang kedua, Mas Bro cek juga kompetitor yang kedua juga, yang B, gimana kekomplitannya. Kalau Mas Bro yakin itu Mas Bro bisa lebih lengkap dari dia, itu oke lah buka. Oke, yang selanjutnya adalah komunitas Mas Bro ya, komunitas. Jadi kalau misalnya buka apa nih, toko baju, toko alat listrik, Mas Bro punya komunitas nggak? Misalnya Mas Bro itu pemborong. Nah, pemborong kan otomatis punya pangsa pasar sendiri ya. Jadi kalau udah seperti itu sih no problem buka. Jadi punya pangsa pasar di luar pasar tersebut, di luar warung tersebut. Jadi Mas Bro istilahnya itu pas waktu buka itu udah punya pasar sendiri. Itu juga penting Bro ya. Pemborong buka toko alat listrik, misalnya dia itu yang tukang terima jahitan baju, dia buka toko baju, kan otomatis sudah jelas dia punya
pasar sini, walaupun waktu awal dia buka itu lebih sedikit barangnya, kompetitor di pasar kalah, tapi dia udah punya kompetitor langganan yang lain gitu. Jadi tetap masih bisa jalan, itu juga perlu diperhatikan. Terus yang selanjutnya, kalau misal Mas Bro yakin nih, kira-kira modalnya sama, wah imbang nih berarti ya kan. Terus pangsa pasar kita nggak punya juga, nggak punya komunitas, waduh gimana ya. Kalau misalnya Mas Bro itu yakin bisa ngimbangi stoknya dia, ya itu Mas Bro biar tokonya itu lebih maju dari dia, itu optimasikan pelayanan bro. Misalnya dia nggak ada pesan antar nih, wah kita ada pesan antar kan gitu kan bahasanya. Jadi free antar mas, di kota ini free antar gitu. Mau beli apa aja kita antar kok. Mau beli peralon sebiji kita antar gitu. Mau beli baju sepotong kita antar gitu. Jadi satu, optimasian pelayanan. Terus yang kedua, kalau misalnya kompetitornya istilahnya udah orang-orang tua gitu ya, Mas Bro itu buka masih muda, optimasikan teknologi bro. Jadi main Grab, terus main Instagram, terus main apalah sosial media yang lain biar toko Mas Bro itu booming dan pakai nama yang unik loh. Itu jangan lupa ya, kalau misalnya buka toko, misalnya udah ada kompetitor, toko alat listrik apa, misalnya Mas Bro buka dengan nama yang unik, yang mudah dikenal anak-anak muda gitu Mas Bro. Terus jualnya juga online, otomatis tuh bisa jadi nilai tambah tersendiri. Jadi kalau misalnya kalau menurut kita itu ya buka aja gitu. Tapi kalau misalnya modalnya itu terlalu jauh dengan kompetitor, mending pikiran ulang lagi deh. Terlalu jauh. Kalau misalnya beda-beda dikit, stok-stoknya beda-beda dikit sih oke lah, buka aja. Kita optimasikan tentang pelayanan dan pengantaran seperti itu ya online. Tapi kalau beda jauh, mending kalau di pasar ya cari bisnis lain aja bro, yang nggak ada kompetitor di situ kan gitu ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Paham nggak ya bro apa yang kita jelasin gini ya? Semoga paham dan memberi sedikit solusi gitu bagi Mas Bro yang punya masalah seperti dulu. Kita juga buka kok, ada kompetitor. Waktu itu kita buka sekitar 3 tahun yang lalu, itu udah ada 2 kompetitor dekat dan 1 yang agak jauh. Ada 3 berarti kompetitor, tapi kita buka dan alhamdulillah bisa jalan gitu ya. Walaupun awal terseok-seok, tapi lama-kelamaan dikenal karena kita push pelayanan seperti itu. Jadi ya istilahnya tetap dapat rezeki kok. Jadi ya kalau misalnya gue yakin nih mau buka usaha ini, buka aja lah bro. Ya masalah survei-survei nanti belakangan gitu, oke juga seperti itu. Yang penting usaha, karena kalau kita udah buka usaha itu otomatis rezeki itu ada sendiri kok. Ya mungkin seperti itu Mas Bro solusinya. Apakah ini bisa memberi solusi ya kita nggak tahu. Oke, ini lagi di belakang rumah, di sini ada jemuran segala macam ya. Di sini sampingnya sawah, Tegal lah bahasanya. Jadi kita ngomong kayak gini nih nggak ada yang lihat, nggak ada kan yang lihat, tetangga nggak ada. Oke, sampai ketemu di video berikutnya bro.